Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Seodafa Pramudia dari kelas 10 RPLA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang proyek saya, yaitu tugas akhir yang berbasis C++. Jadi di sini ini adalah program yang berbasis C++ yang berjalan pada terminal yang memungkinkan admin dan anggota untuk mengelola buku, melakukan peminjaman, pengembalian, dan melihat data perpustakaan. Fitur utamanya itu adalah mode admin, mode anggota, mode tamu. Dan untuk isi dari tiap fiturnya ini akan kita lihat langsung dalam programnya. Juga ada penyimpanan datanya yang akan otomatis menyimpan data ketika kita run programnya. Itu akan menyimpan 3 data, yaitu ada books, members, sama transaction. Jadi ketika kita keluar dari program dan kita menjalankan ulang programnya, data-data yang sudah kita isi sebelumnya itu akan muncul lagi. Ada juga cara menjalankannya itu adalah compile and run dengan tombol F11 pada dev C++. Untuk login adminnya itu, username-nya itu seo dan passwordnya itu seo xrpla_ta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari Pak Agus Suratna. Langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan dari kodenya. Oke, di sini kita akan mulai dari yang paling atas dulu, yaitu bagian yang include. Pada bagian ini kita akan lihat ada 7 include yang ada dalam sintaks ini. Yang pertama ada include IOStream, ada include FStream, include string, include ctime, include cstdlib, include ssstream, sama yang terakhir ada include algorithm. Pada dasarnya dulu, include itu artinya perintah untuk mengambil library atau perpustakaan kode yang siap dipakai agar program kita itu dapat digunakan atau dijalankan dengan lancar. Yang pertama di sini adalah include IOStream, yaitu alat untuk menampilkan teks ke layar dan membaca input. Ada juga library FStream, yaitu alat untuk membaca dan menulis file. Ada juga string, ini untuk bekerja dengan teks. Lalu juga di sini ada ctime untuk mengambil waktu, jam, dan tanggal. Terus ada algorithm. Algorithm Oke, di sini kita langsung saja masuk ke bagian pembahasan dari sintaks kita. Yang pertama itu dalam suatu program C++ itu akan ada yang namanya header atau include lah namanya. Yang di sini itu ada 7 yang saya masukkan, yaitu ada include IOStream, include FStream, include string, include ctime, include cstdlib, include ssstream, dan yang terakhir ada include algorithm. Dan di sini include itu artinya adalah Oke, sebelum pembahasan apa sih ini maksudnya include IOStream yang sampai algorithm ini, fungsinya itu untuk apa, kita akan menjelaskan dulu apa itu include. Include itu adalah perintah untuk mengambil library atau perpustakaan kode siap pakai agar program kita punya fitur tambahan. Dan untuk penjelasan masing-masing include di sini, kita ada yang pertama include IOStream. Include IOStream itu adalah library yang umum dipakai dalam semua program yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Ini adalah library standar untuk input, output seperti scene, cout, dan end line
yang diperlukan untuk semua operasi konsol. Lalu di sini ada include fs stream, yaitu untuk file if stream dan off stream untuk program menyimpan dan membaca data buku, anggota dan transaksi. Soalnya di sini kita ada 3 yang akan otomatis terbuat, yaitu ada members, books, dan transaction. Nah, include fs stream ini membantu kita untuk menyimpan data dari program yang kita jalankan. Yang ketiga ada include string. Di sini include string itu untuk tipe data string yang hampir dipakai di semua struktur data yang di sini. Lalu juga ada include ctime, yaitu untuk fungsi waktu. Jadi di sini kita bisa mengambil waktu real time. Misalnya saat ini adalah jam 8:54 tanggal 4 bulan Jadi di sini ada include time untuk yang keempat, dan include time ini fungsinya buat mengambil waktu real time. Di sini waktu saya saat ini adalah jam 9 di tanggal 4 bulan 12 tahun 2025. Nah, di sini dengan kita menggunakan include time kita bisa menjalankan kita di sini bisa ambil EPOS sekarang dan kita bisa mengetahui waktu lokal saat ini. Waktu lokal di sini maksudnya itu waktu lokal yang ada di komputer atau di mana program ini berjalan. Lalu di sini ada include delete. Di sini include delete menyediakan fungsi seperti sistem pause, sistem clear. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi yang ada di delete. Lalu ada include as a stream. Ini untuk stream yang saya pakai di salah satu fungsi di program ini. Lalu juga ada include algorithm, itu untuk transform yang dipakai di fungsi to lower di dalam program ini. Lalu kita lanjut ke bagian di sini, using namespace std. Apa itu using namespace std? Di sini ketika kita membuat suatu program, ketika kita memasukkan sebuah kode, kita biasanya menggunakan cout. Tapi ketika kita sedang membuat programnya, cout itu tidak bisa hanya memasukkan seperti ini. Ini tidak akan berjalan. Justru kita harus memerlukan yang namanya std. Baru di sini program bisa berjalan. Tetapi dengan kita menggunakan using namespace std ini, std dengan titik 2 ini akan kita hapus dan hanya memerlukan cout-nya saja. Jadi sini ini untuk mempercepat penulisan sintaks yang sangat membantu di program yang simple ini. Lalu kita lanjut ke bagian pertama dari sintaks saya, yaitu konfigurasi atau konstanta. Di sini konfigurasi itu adalah Jadi di sini konfigurasi itu adalah pengaturan awal pada sebuah aplikasi, dan konstanta ini adalah aturan atau nilai yang tidak boleh diubah selama program berjalan. Jadi di dalam konfigurasi ini kita memasukin batas maksimal buku, batas maksimal anggota, batas maksimal catatan, batas hari pinjam, denda per harinya berapa, dan juga data nama user admin dan password admin. Dan karena di sini tipe datanya konstanta, jadi selama program ini berjalan tidak ada yang bisa mengubah data yang sudah di setel di awal ini. Jadi tidak bisa batas maksimal buku yang di atas ini 300 tiba-tiba nanti di akhir program itu batas maksimal bukunya berubah menjadi 10. Itu tidak akan terjadi karena di sini sudah diatur const, yang mana ini akan mencegah bug dan juga membuat kode lebih mudah dipahami. Jadi dengan orang membuka program atau sintaks dari program ini, mereka dengan mudahnya bisa mengubah batas maksimal buku yang bisa dalam program ini ada berapa, atau hari pinjamnya bisa berapa lama, dan denda per harinya bisa berapa lama, dan password dan adminnya boleh diganti juga dengan mudah karena ini disimpan di paling atas. Lalu kita lanjut ke bagian structure. Yang di sini yang pertama itu ada tipe data.
tipe data di sini nih, kita memiliki structure buku. Ini maksudnya apa? Jadi di structure ini adalah tipe data bentukan atau custom buatan saya, seperti program yang diisi dengan banyak data. Misalnya buku tidak cukup hanya satu variabel, tapi butuh ID, judul, penulis, dan stok. Daripada buat 4 variabel yang terpisah, kita buat satu structure bernama buku. Jadi kita tidak perlu membuat integer ID, integer string judul, string penulis, integer stok, itu tidak perlu. Kita tinggal membuat structure di sini, yaitu struct buku. Di sini juga ada, selain buku ada anggota, lalu juga ada transaksi. Kita lanjut ke bagian storage atau penyimpanan data di memori. Jadi di sini kodenya itu ada buku, kumpulan buku, batas maksimum buku. Ini maksud dengan ada kurung kotak ini, kita berarti menjelaskan, atau di sini tuh berarti buku, kumpulan buku ini adalah bentukan dari array. Dimana di sini itu adalah array statis. Jadi array statis itu adalah array yang ukurannya tetap. Artinya di sini kita kan sudah mendeklarasikan bahwa konstanta integer itu batas maksimal bukunya itu 300. Jadi di sini maksimal ada 300 buku. Anggota kumpulan juga sama, kumpulan anggotanya berarti 300, dan transaksi kumpulan catatannya juga 300. Jadi kenapa saya menggunakan array statis di sini? Ini itu agar mudah saja untuk diri saya sendiri dan tidak perlu manajemen memori yang kompleks dan cocok untuk tugas sekolah. Karena kalau misalnya saya menggunakan sistem yang lebih ribet, contohnya seperti vektor yang bisa fleksibel, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan sintaksnya juga akan semakin panjang. Di sini juga ada integer total buku, integer total anggota, dan total catatan. Ini dipakai sebagai penanda indeks akhir. Jadi array tidak selalu penuh sampai 300, hanya terisi sampai total buku. Jadi kita nggak perlu ngisi sampai bukunya 300, kita bisa sampai data terakhir diisi. Lalu di sini kita akan lanjut ke bagian utils atau utility. Ini bagian berisi fungsi-fungsi kecil saya. Itu di sini ada string angka ke teks. Fungsinya itu ubah angka ke string, ambil epoch sekarang. Fungsinya juga ambil waktu epoch sekarang. String format epoch ke teks, sama sesuai dengan namanya, ini untuk mengubah epoch ke teks. Lalu juga ada void bersih terminal. Di sini itu kita menggunakan sistem CLS dan sistem clear. Perbedaannya apa? Sistem clear CLS ini dapat kita jalankan jika device yang kita pakai itu adalah Windows. Dan di sini karena saya menggunakan Windows, otomatis nanti ketika program berjalan akan menggunakan sistem CLS. Tetapi ketika program ini dijalankan dalam Linux atau Mac, maka itu bukan Windows, maka di sini akan dijalankan else, yaitu sistem clear. Jadi program ini tidak akan mengeluarkan kata error ketika dijalankan di Windows, tetapi jadi program ini tidak akan error ketika dijalankan di Windows ataupun di Linux. Oh iya, epoch time itu apa? Epoch adalah jumlah detik yang telah berlalu sejak 1 Januari 1900-an. Kalau salah 1970. Jadi di sini dipakai untuk mendeteksi keterlambatan, mencatat waktu, menghitung lama pinjam. Terus kenapa sih kita harus pakai epoch ini? Karena ini mudah dihitung dan juga tidak terpengaruh format tanggal negara. Tidak ribet, hari beda bulan, bulan beda tahun, itu tidak ada karena kita menggunakan sistem epoch. Lalu di sini kita lanjut juga ke file input output. Di sini tuh ada contoh kodenya, itu ada simpan semua buku, dimana di sini kita akan menyimpan file pada Explorer kita. Jadi ketika program dijalankan dan kita memasukkan sebuah buku baru atau enggak, nanti di awal juga sudah ada buku. Nah, data buku tersebut akan disimpan di file folder books.txt. Ini formatnya. Format dalam filenya itu nanti bakal ada namanya, ID-nya, penulisnya siapa, terus ada kumpulan stoknya ada berapa. Lalu di sini juga ada sama
Ini untuk memuatnya. Jadi ketika kita sudah menyimpannya, ketika kita menjalankan lagi programnya, yang ini akan berjalan itu untuk memuat data yang tersebut. Jadi ketika kita menyimpan data baru, misalnya kita melakukan sebuah perubahan dalam program tersebut, itu akan otomatis disimpan pada filebooks.txt, dan ketika program dijalankan kembali, kita otomatis membuka filebooks.txt ini dan akan tersimpan data-data yang telah kita masukkan sebelumnya. Ini sama, bedanya ini untuk anggota, yang ini untuk catatan, yaitu transaksi apa saja yang sudah terjadi. Ini jika kalau mau lihat. Terus di sini kita akan lanjut ke bagian logika inti. Lalu kita di sini akan lanjut ke bagian helpers logika. Sebelumnya di sini agar simple, agar saya dapat mengingat ini bagian mana itu, saya menggunakan garis miring yang artinya itu adalah komentar. Jadi di sini sintaks tidak akan membaca ini sebagai program, tetapi hanya sebagai teks biasa untuk dibaca oleh orang yang buka sintaks tersebut. Oke, di sini ada integer cari posisi buku by ID. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk searching dalam program saya. Jadi ketika kita misalnya mau mencari sebuah buku menggunakan ID-nya, ini kita bisa menggunakan helpers ini yang saya buat untuk mempermudah ketika di main saya untuk mempermudah di fungsi utamanya. Jadi di sini ketika kita misalnya mau mengubah data suatu buku, dan kita akan otomatis dalam program itu akan dimintai ID dari ID mana buku ya. Dalam program tersebut akan ditanya buku yang mana yang akan kita edit. Di situ kita akan diminta untuk memasukkan ID bukunya, dan baru kita bisa mengubah apa yang mau kita ubah. Jadi ini untuk pencarian buku saja biar lebih mudah menggunakan ID, karena ID itu bersifatnya unik, tidak akan ada yang sama. Jadi saya menggunakannya ID. Di sini juga ada string to lower, yaitu untuk mengubah string menjadi huruf kecil. Jadi di sini untuk mengubah misalnya habis itu ada juga string to lower, yang ini fungsinya untuk mengubah string menjadi huruf kecil. Lalu juga ada cek ada buku sama sesuai dengan nama fungsinya, ini untuk mengecek apakah ada judul yang sama. Jadi misal kita sudah memiliki sebuah buku dalam perpustakaan yang berjudul Harry Potter, lalu kita ingin menambahkan buku baru judulnya Harry Potter juga, maka otomatis di sini akan ada cek apakah buku sama, lalu kita akan mengeluarkan output true atau false. Jadi kalau hasilnya false otomatis tidak akan bisa jika hasilnya false maka buku yang mau kita tambahkan tersebut bisa kita tambahkan. Jika hasilnya true maka buku yang mau kita tambahkan tersebut tidak akan diterima dan akan di cancel. Lalu di sini ada cari posisi anggota by ID. Ini juga sama seperti yang tadi, yang untuk mencari buku, bedanya ini untuk mencari anggota. Juga di sini ada ID buku berikutnya dan ID anggota berikutnya, dan juga ID catatan berikutnya. Ini untuk menentukan ID baru dengan melihat ID terakhir di array. Ini untuk mengasumsikan buku atau anggota atau catatan disimpan secara urutan dengan ID naik. Jadi jika misalnya ada yang dihapus, fungsi tetap memberikan ID terakhir ditambah 1, sehingga ID unik tidak reuse atau tidak digunakan kembali. Jadi ketika kita misalnya memiliki suatu buku
sebanyak 5. Otomatis ID yang terakhir itu adalah 5 kan. Nah, ketika kita menambahkan suatu buku baru, maka di sini ID buku berikutnya itu adalah 5 ditambah 1. Jadi ID buku berikutnya itu adalah 6. Lalu di sini kita juga ada hitung pinjaman aktif buku anggota. Di sini itu untuk menghitung jumlah pinjam dikurangi jumlah kembali untuk pasangan anggota yang ID anggota dan juga ID buku. Ini untuk memeriksa seluruh kumpulan catatan berguna saat anggota mengembalikan buku tertentu untuk memvalidasi ada pinjaman aktif. Jadi ini buat misalnya kita meminjam suatu buku, misalnya kita minjam satu buah buku Harry Potter. Ketika kita mengembalikannya itu akan dihitung pinjaman aktifnya. Oh ya, ini ada yang aktif, bisa dikembalikan. Ketika kita misalnya mau mengembalikan buku tapi kita saat ini tidak meminjam buku, maka di sini kita tidak akan ketika dicek itu tidak ada. Di sini juga ada hitung total pinjaman anggota. Ini untuk menghitung berapa jumlah aktif pinjaman yang saat ini kita ada. Untuk menghitung berapa banyak sih buku yang kita saat ini sedang pinjam. Oke, lanjut kita ke tampilan dan operasi. Pertama di sini adalah void, tampilkan header buku. Oke, di sini itu adalah untuk menampilkan headernya. Jadi ketika kita misalnya membuka list buku yang kita miliki saat ini otomatis akan keluar sebagai header. Lalu juga di bawahnya itu isi datanya. Isi datanya itu dari file yang kita tadi udah simpan dari kita memuat buku. Jadi ketika kita memuat buku ini, maka otomatis di bawah header yang tadi itu, misal di sini header, maka di sini di bawahnya ini baru isi. Ini juga sama, ini buat buku. Dan ini cari buku berdasarkan keyword. Apa sih maksudnya di sini? Cari buku berdasarkan keyword ini menggunakan getLine. Untuk yang nggak tahu, getLine itu maksudnya biar bisa menggunakan spasi dalam sintaks dalam inputan ketika program dijalankan. Jadi kita fungsi void cari buku berdasarkan keyword ini berfungsinya untuk mencari buku dan kita memasukkan keyword misalnya cuman B doang, maka otomatis semua buku yang memiliki keyword B akan muncul. Lalu di sini ada void admin tambah buku baru. Ini fungsinya untuk menambahkan buku dalam menu admin. Oh ya, ini sebelumnya judulnya ini adalah admin operasi. Jadi ini hal-hal yang bisa dijalankan oleh admin. Jadi di sini admin bisa menambahkan buku baru. Lalu admin juga bisa mengubah data buku. Ini juga menggunakan ID buku tadi. Jadi misalnya kita mengedit buku Harry Potter. Harry Potter ID-nya 5. Jadi ketika kita mengedit, masukkan ID buku, kita masukin ID tersebut yaitu 5. Lalu juga di sini admin hapus buku. Buku juga bisa dihapus dengan cara masukin ID-nya tersebut. Lalu juga kita bisa menambah stok buku. Misalnya stok buku yang awalnya 50 kita tambah 30. Stok buku saat ini sekarang adalah 80. Admin juga bisa menampilkan daftar anggota. Jadi kita bisa lihat anggota yang aktif saat ini ada berapa dan siapa saja. Lalu juga bisa menampilkan riwayat catatan. Jadi peminjaman yang terjadi berapa banyak, apa saja, pengembaliannya juga apa saja. Jadi itu akan tampil dalam menu admin. Lalu juga di sini ada pendaftaran anggota baru. Jadi kita sebagai admin juga bisa menambahkan members baru. Juga ada proses login anggota yang dimana di sini ya, ntar ini mau beres. Hah? Belum.
ntar ini lagi rekaman. Lalu di sini terakhir untuk di fungsi admin itu ada admin tampil riwayat catatan, yang dimana di sini berfungsi agar kita bisa melihat riwayat transaksi yang terjadi, peminjamannya apa saja dan pengembaliannya apa saja. Lanjut kita ke anggota operasi, dimana ini operasi bisa dijalankan oleh member. Yang pertama adalah pendaftaran anggota baru. Maaf, ini bukan buat member, maksudnya buat yang belum menjadi member. Jadi pertama kita bisa mendaftar diri menjadi anggota, dimana kita bisa memasukkan nama lengkap, nama username dan juga passwordnya. Lalu di sini ada proses loginnya, jadi kita masukkan username-nya dan juga loginnya, maksudnya passwordnya. Ini juga ada anggota pinjam buku, ini void atau fungsi untuk proses peminjaman buku. Ini untuk pengembaliannya. Lalu di sini untuk melihat profil diri sendiri. Jadi di sini kita member itu bisa melihat profilnya, yaitu dengan ID-nya, ID dia berapa, username dia apa, nama dia siapa. Lalu buku yang saat ini sedang dipinjamnya ada berapa. Di sini ada menu atau tampilan yang akan muncul ketika kita baru menjalankan program, yaitu bukan maksudnya, astagfirullah. Lalu di sini ada menu, yaitu tampilan menu dalam setiap anggota. Lalu di sini ada menu, yaitu untuk navigasi kemana saja sih, misalnya di admin bisa kemana aja. Yang pertama itu ada di admin ini ada menu admin, ini headernya. Lalu kita bisa melihat buku, tambah buku, edit buku, hapus buku, tambah stok, lihat anggota, lihat transaksi dan logout. Lalu di sini kita memasukin pilihan, maksudnya print, pilih, lalu kita memasukkan pilihan kita. Ini fungsi ini if apa sih namanya, jadi ketika kita misalnya masukin angka 2, maka kita akan masuk ke bagian tambah buku. Ini sebenarnya bisa pakai switch case, cuman saya memilih untuk menggunakan if. Lalu di sini untuk menu anggota kita akan ada header sama seperti tadi. Ini header saya itu akan menampilkan menu anggota lalu dengan nama anggotanya. Terus kita bisa melihat-lihat buku, mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, melihat profil dan logout. Kita masukkan pilihan kita dan otomatis kita akan dialihkan ke bagian pilihan kita. Oke, untuk lanjut kita ada guest atau tamu. Di sini kita akan muncul header menu tamu. Tamu itu orang yang belum menjadi member dan hanya akan melihat-lihat dan mencari buku. Selain itu dia juga bisa daftar menjadi anggota. Lalu ini return, kita memasukkan pilihannya dan kita bisa melanjutkan ke bagian yang kita pilih. Ini adalah bootstrap. Apa itu bootstrap? Jadi bootstrap itu adalah data awal yang ketika kita pertama kali menjalankan program itu akan ada otomatis dalam data program tersebut. Jadi ketika kita pertama kali menjalankan program itu tidak akan kosong, bukunya itu tidak ada buku apapun, itu otomatis akan ada 3 buku, yaitu pemrograman C++ dasar, algoritma struktur data, dan basis data untuk pemula. Jadi ini buku-buku yang otomatis akan ada ketika kita pertama kali menjalankan program. Jadi ketika kita menjalankan program itu tidak akan kosong banget, itu akan ada
yang namanya bootstrap atau inisialisasi awal. Kita lanjut ke main kita. Akhirnya kita nyampai ke main. Main itu di sini adalah fungsi utama atau program utamanya. Jadi ketika kita menjalankan seluruh program ini, nanti program kita langsung lompat ke main, dan di sini main itu baru memanggil-manggil dari fungsi-fungsi yang ada di kita. Fungsi yang dimaksud itu adalah ini. Jadi ini main, dan ini semua void integer ini namanya fungsi. Jadi ketika kita menjalankan program itu, nanti fungsi ini akan dipanggil. Oke, untuk mainnya sendiri, siapkan data awal. Ini bootstrap, jadi itu akan langsung siapkan data awalnya, nggak akan kosong banget. Lalu kita bakal muncul namanya itu landing page. Lalu setelah data awal disiapkan, ini akan bersih terminal, yaitu fungsi untuk membersihkan yang tadi ada dijelaskan di atas. Ini akan mengecek apakah kita menggunakan Windows, Linux, atau Mac. Lalu kita akan membersihkan, jadi terminal akan kosong lagi, bersih. Lalu di sini akan muncul headers sistem perpustakaan SEO, dan kita bisa login sebagai admin, login sebagai anggota, atau mau jadi guest, tamu, atau ingin daftar anggota, atau langsung keluar. Kita akan masukkan pilihan, lalu kita akan mendapatkan hasil sesuai pilihan kita. Di sini kita misalnya milih 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4 dan 0, kita misal milih 5, itu otomatis akan muncul input tidak valid. Jika misalnya kita milih 0, itu nanti akan muncul tulisan data disimpan, keluar, dan sampai jumpa. Di sini kita akan otomatis tadi menggunakan library yang FStream, kita akan menyimpan data semua buku, menyimpan data semua anggota, menyimpan semua catatan. Lalu ketika kita login admin, kita akan pindah ke bagian yang menu admin. Juga sama ketika kita memilih members dan guest. Dan juga kalau kita milih 4, kita akan bisa mendaftar sebagai anggota baru. Oke, mungkin segitu penjelasan tentang sintaks saya. Saya pikir cukup untuk penjelasan sintaks ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada saya. Lalu kita akan langsung ke program sayanya, yaitu ketika dijalankan akan seperti apa sih programnya. Oke, di sini kita bisa menggunakan tombol F11, compile and run. Tunggu sebentar. Oke, jadi di sini kita akan ada di halaman awalnya itu ada header sistem perpustakaan SEO. Kita bisa login sebagai admin, login sebagai anggota, atau sebagai guest. Kita juga bisa daftar anggota baru, bisa langsung keluar. Lalu kita boleh memilih 1, 2, 3, 4 atau 0. Di sini kita akan coba dulu sebagai guest. Di sini guest bisa lihat buku, mencari buku, daftar jadi anggota, atau kembali. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melihat buku apa saja yang ada di perpustakaan ini. Untuk di perpustakaan ini kita memiliki 4 buku. Ada 4 nomor dengan 4 ID dan 4 judul buku dan penulisnya, dan juga ada berapa sih stoknya. Lalu di sini ada Harry Potter The Sorcerer's Stone, Mighty Omega, judul baru, SEO. Oke, di sini kenapa judulnya tidak sesuai dengan bootstrap kita? Karena dalam Explorer saya ini sudah dimasukkan data-data dalam filenya. Misal di sini kita membuka data books. Dalam data books ini datanya itu udah diisi, yaitu dengan 4 data buku dan penulis-penulisnya. Jadi ketika kita menjalankan program, kita tidak akan menggunakan data bootstrap atau data awal. Kita udah memiliki data sendiri, karena buku-buku yang sebelumnya itu sudah dihapus ketika saya menguji coba program ini. Jadi di sini sesuai dengan data yang ada di file folder kita, ada books.txt ini akan menyimpan data dan menjalankan
dan membuka lagi file ini ketika program dijalankan kembali. Kita juga bisa mencari buku. Nah, kata kuncinya ini dengan fungsi-fungsi yang tadi sudah saya jelaskan dalam sintaks saya, jadi ketika kita misal memasukkan hanya angka K, otomatis buku yang memiliki kata kunci K akan muncul di sini. Bukan hanya judulnya tetapi juga penulisnya. Jadi di sini Mighty Omega itu tidak memiliki huruf K, tetapi dalam penulisnya ada Jackson di mana K ini ada, dan untuk judul baru Kapten Ucup di sini ada K, Kapten K. Jadi di sini akan muncul. Jadi misalnya kita coba lagi yang mungkin lebih spesifik, SEO. Nah, di sini ini tidak akan melihat apakah ada kapital atau tidaknya. Jadi ini misal kita menggunakan kapital, tetapi di sini SEO ini tidak ada menggunakan kapital sama sekali, tetapi akan tetap muncul hasilnya, karena itu akan mengabaikan apakah ada kapital dalam kata kunci yang dicari. Lalu kita ada daftar jadi anggota. Jadi di sini kita bisa mendaftarkan diri menjadi anggota baru. Misalnya di sini kita akan mencoba mendaftar, username-nya viewer, nama lengkapnya nonton di. Nah, di sini pendaftaran berhasil, ID-nya 5 dan dengan username viewer. Di sini juga kita bisa langsung daftar di sini. Oh ya, ini kalau kita misalnya cuma kosongin doang, username tidak valid, kosong atau mengandung spasi. Di sini kita misalnya mau login sebagai anggota. Tadi namanya kita masukin viewer, otomatis di sini akan muncul headers, yaitu menu anggota dengan nama anggotanya. Jadi di sini anggota sama seperti di GES, bisa melihat-lihat buku, bisa mencari buku, dan juga bisa perbedaannya itu bisa meminjam buku. Misal di sini kita mau meminjam buku yang ID-nya itu buku SEO, itu SEO itu ID-nya 4. Otomatis itu akan berhasil dipinjam dan otomatis akan membuat file .txt baru yang ada di file explorer kita. Di sini ada stroke pinjam 7. Nah, di sini otomatis akan membuat sebuah struk transaksi yang tadi kita sudah lakukan, yaitu peminjaman. Di sini ada judul atau headersnya, lalu ada ID transaksinya, jenisnya apa, peminjaman atau pengembalian, anggotanya siapa, bukunya buku apa, kapan, dan batas hari pinjamnya. Jadi di sini tanggalnya itu akan sesuai dengan tanggal yang saat ini sedang berjalan di komputer kita. Lalu misalnya kita mau mengembalikan buku, masukkan ID buku yang dikembalikan. Tadi itu yang buku yang mau kita kembalikan itu ID-nya 4, berhasil dikembalikan. Akan membuat struk, otomatis akan membuat struk di sini, struk kembali 8. Sama seperti tadi, bedanya sekarang ada lama pinjamnya berapa hari dan dendanya berapa. Jadi ketika misal kita minjam lebih dari 8 hari, itu karena dendanya itu 1000 per hari dan batasnya itu hanya 7 hari, berarti otomatis 8 dikurangi 7 itu 1, dengan dendanya itu berarti 1000. Di sini kita juga bisa melihat profil sendiri, namanya siapa dan buku saya pinjam. Jadi misal kita minjam lagi nih buku, sekarang kita minjam buku yang pertama, kita ketika lihat profil ada buku yang sedang dipinjam saat ini itu ada 1. Nah, gimana sih sistem dendanya itu? Jadi di sini waktu saya saat ini itu adalah jam maksudnya tanggalnya itu tanggal 4 Desember, karena batasnya itu 1 minggu. Di sini saya akan mencoba mengubah jam yang ada pada komputer saya, itu dengan masuk ke settings sendiri. Nah, di bagian change date and time di sini
otomatisnya itu kita matikan, dan kita misal mau mengganti tanggal 4 nya ini jadi tanggal 19 Desember. Oke, sekarang otomatis tanggal kita itu tanggal 19 Desember. Dan ketika kita misal mau mengembalikan buku yang tadi ID-nya 1, kita akan kena denda 8.000. Penjelasannya itu ada di struk kita. Struknya itu struk kembali 10. Nah, di sini kita lama pinjamnya itu 15 hari. Karena hanya diberi waktu 7 hari, 15 hari ini dikurangi 7 hari itu adalah 8 hari. 8 hari itu akan otomatis dikali 1000, yaitu jadi hasil akhirnya itu 8.000. Kita terkena denda 8.000 karena telah mengembalikan waktu. Oke, kita akan log out, dan terakhir kita akan ke menu admin, itu login admin. Di sini kita harus login dulu dengan sesuai data di sini. Kita lihat usernya itu adalah SEO. Dan passwordnya itu tadi SEO xrpla.th. Di sini sukses. Jadi kalau misalnya kita masukin username, misalnya tadi viewer, passwordnya itu viewer, login admin gagal. Ini tidak akan dijelaskan apa sih yang salah, username-nya atau password, karena kita tidak mau mereka hanya menebak-nebak username-nya doang ketika passwordnya benar tapi username salah. Jadi kita tidak akan memberikan kejelasan di mana titik salahnya. Jadi di sini ketika kita misal masukin SEO, misal typo dikit di sini jadi xrpld.th, login adminnya juga gagal. Jadi kita nggak tahu mana sih errornya di mana. Jadi kita harus teliti. Username-nya SEO xrpla.th. Nah, di sini kita sebagai admin sama seperti guest dan member, kita bisa lihat buku. Dan bedanya di sini kita bisa menambahkan buku baru. Misal judul bukunya itu cara main game di kulkas. Penulisnya misalnya Albert Einstein. Stoknya berapa? Stoknya misal hanya 1. Limited banget ya bukunya. Nah, ketika kita lihat lagi bukunya, di sini otomatis ada buku baru dengan ID 5, yaitu cara main game di kulkas buatan Albert Einstein dengan stok 1. Lalu kita juga bisa mengedit buku kita. Misal kita mau ngedit buku ID 4, judul barunya kalau misal kita mau tetap SEO judulnya, kita enter aja. Lalu kalau misalnya mau ngubah, misalnya jadi Monkey D. Luffy. Penulis barunya siapa? Stoknya berapa? Kalau kita menulis masukin min 1 itu stoknya tidak akan berubah, tapi kalau misalnya kita mau berubah stok barunya misal 77 itu akan berubah. Dan kita lihat buku baru ya, SEO yang tadi itu berubah jadi Monkey D. Luffy, dan penulisnya juga berubah dari SEO jadi Oda dengan stok 77. Oke, lalu lanjut kita di sini bisa hapus buku. Mau hapus buku yang mana? Misal kita mau hapus buku ID 3, buku dihapus. Di sini buku yang tadi yang judul baru Kapten Ucup itu bukunya telah hilang. Lalu kita bisa juga tambah stok. Misalnya kita mau masukin stok ke buku yang ID 5. Stok saat ini ada 1, kita bisa mau menambahkan 99. Sekarang stoknya itu ada 100. Lalu kita bisa lihat anggota kita saat ini ada siapa aja. Anggota saat ini ada 5, ada admin, ada SEO. Ini bootstrap ya, data awal. Jadi kalau misalnya kita pertama kali menjalankan program, otomatis ada 1 anggota yaitu admin. Dan untuk ini saya pernah membuat admin baru, maksudnya anggota baru yaitu SEO. Juga ada anggota baru lagi, di sini ada siapa aja. Terus ada juga SEO juga, dan terakhir ada anggota terbaru tadi yang baru kita bikin yaitu viewer. Lalu kita ke lihat transaksi. Di sini kita bisa lihat transaksi apa saja yang telah terjadi. Di sini ada peminjaman, pengembalian, peminjaman, pengembalian, pinjam, kembali. Di sini ada ID buku yang dipinjamnya dan juga anggotanya, siapa sih yang minjem dan tanggalnya. Di sini
saya pernah mencoba meminjam buku pada hari Minggu tanggal 16 November di jam 7 2025 dan pengembaliannya juga. Lalu di sini pernah juga di tanggal 22 November jam 3 dan peminjaman lagi di hari Jumat tanggal 28 November dan peminjaman juga di tanggal 4 Desember hari Kamis dan pengembaliannya juga. Dan di sini kita bisa logout dan kita bisa keluar lagi. Data disimpan, keluar, sampai jumpa. Dan otomatis ketika kita keluar tadi, kita akan menyimpan data-data yang telah kita masukkan tadi. Books di sini ada cara main game tadi akan kita simpan juga. Di sini members ada siapa aja kita simpan juga. Lalu di sini transaksi juga akan kita simpan. Jadi dengan kita menyimpan data ini, ketika kita menjalankan ulang programnya, ketika kita misalnya tamu aja, kita lihat buku tersimpan, tidak ada perubahan sesuai dengan apa data yang terakhir kita simpan. Oke, mungkin sekian apa yang dapat saya jelaskan tentang tugas akhir saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan tidak ada kesesatan informasi yang telah saya sampaikan. Demikianlah penjelasan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.